Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama, yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yakni Dr. Muammar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang kedua, kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pembuatan video ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan mungkin dalam video ini banyak kekurangan, dari itu mohon untuk dipermaklumkan. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari diri saya sendiri, yakni perkenalkan, nama saya Lalu Mukhtar dan saya Lalu Matlubi Ali Zunun akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia ini tanda baca koma, dan tanda baca titik dua, dan tanda baca koma titik dua koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membaca materi yaitu tanda baca titik dan tanda baca koma. Kita mulai dari tanda baca titik. Yang pertama adalah tanda baca titik. Tanda baca titik adalah hal yang sangat penting dalam bahasa Indonesia. Ragam tulis bila salah menggunakan tanda baca maka akan mengganggu keseluruhan satuan kebahasaan. Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, dan titik dua. Tanda-tanda tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tulisan, di mana menunjukkan struktur gramatika dan membentuk tulisan menjadi bahasa lisan atau gambar. Tahukah Side dan tahukah kamu asal mula tanda baca itu? Pasti tidak tahu kan? Makanya saya menjelaskan di sini. Dalam teks-teks Yunani tertua yang ditulis selama abad ke-4 sebelum Masehi, tahukah Anda abad ke-4 sebelum Masehi? Yang dimana pada abad tersebut yang dikatakan sebagai abad 4 sebelum Masehi, ada S-nya, SM atau sebelum Masehi, itu tandanya adalah sebelum Nabi Isa dilahirkan di muka bumi. Kalau sudah ada tahun Masehi, berarti Nabi Isa tersebut sudah lahir di bumi. Maka ditambahkanlah sebelum Masehi karena belum lahirnya Nabi Isa. Oke, kita lanjut ke pembahasan, yaitu garis horizontal yang disebut paragraf ditempatkan di bawah awal garis di mana topik baru diperkenalkan. Itu merupakan satu-satunya bentuk tanda baca yang disebutkan oleh Aristophanes. Aristophanes yang berasal dari Bizantium merupakan pustakawan museum di Alexandria sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Kalian tahu Alexandria itu? Kalau kalian tidak tahu, berarti Anda belum sebagai mahasiswa. Lanjut, sejarah tanda baca yang sekarang digunakan dengan bahasa Inggris dan bahasa Eropa berasal dari tanda baca yang digunakan dengan bahasa Yunani dan Latin selama periode klasik. Prasasti Yunani biasanya ditulis terus-menerus tanpa perpecahan antara kata-kata atau kalimat. Naskah-naskah yang ditulis dengan huruf-huruf yang dideret tanpa tanda baca atau spasi, tanpa pembedaan huruf kecil atau huruf besar. Pada kali ini saya akan membahas tentang titik. Tanda titik merupakan tanda yang berupa nokta yang digambarkan dengan simbol bulatan kecil. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI mengatur penggunaan tanda titik sebagai berikut. Yang pertama, tanda titik dipakai sebagai akhir dari kalimat pernyataan. Contohnya, saya makan nasi pecel, kami sampai di Bekasi. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf. Penggunaan ini biasanya terdapat pada bagan, ikhtisar atau daftar. Contoh, makna kata A. Leksikal, B. Gramatikal. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemput atau setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya.
Dan yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau di ungkapan penghubung antara kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung di bagian lain dan kalimat. Dalam kamus yang selanjutnya, yakni tanda titik koma. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau PUBI, titik diartikan sebagai noktah, yakni pada huruf, tanda baca dan sebagainya. Sedangkan koma adalah tanda baca yang dipakai untuk memisahkan unsur dalam satu pemerincian, memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengirinya, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi dalam kalimat dan sebagainya. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Di dalam kalimat majemuk, misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung, memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berklausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Baik, kita lanjut. Yang ketiga yang keempat yaitu tanda baca titik dua. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Dan yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Yang keempat, yang selanjutnya, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ini kata si ibunya, bawa koper ini nak. Amir atau anak si ibu tersebut mengatakan, baik bu. Lalu ibu menjawab, jangan lupa letakkan baik-baik. Yang kelima atau yang selanjutnya itu, tanda titik dua dipakai di antara yang pertama A, jilid atau nomor dan halaman, B, surah dan ayat dalam kitab suci, C, judul dan anak judul suatu karangan, serta D, nama kota dan penerbitan dalam daftar pustaka. Misalnya, Horizon, 11,3, nomor titik 8 garing 2008 titik 2 8, surah Al-Baqarah titik 2 sampai ayat 2 sampai ayat 5. Ada pengecualian untuk penggunaan tanda titik pada penomoran, yaitu tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung. Tanda titik dapat dipakai pada penomoran yang lebih dari satu angka atau huruf. Penomoran semacam ini biasa ada dalam penomoran digital. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka terakhir pada penomoran direct. Mungkin sekian dari saya, dari pemateri ke mendapat judul yang ke-8. Alright boy, jangan lupa subscribe di sebelah sini and comment and